Semangat pagi kawan-kawan pecinta ikan cana. Video kali ini adalah menerangkan bagaimana kita membuat tutup megatank ikan toman yang konstruksinya sederhana, aman, anti karat dan murah, sehingga ikan cana kita tidak akan lepas dari tanknya. Sebagai berikut. Pertama kali kami membuat tutup megatank ikan toman ini dari bahan kawat mesh dengan size 1 cm kawan-kawan. Ya alhamdulillah sih cukup bagus, cukup aman. Hanya saja menjadi kurang rapi karena sisi sampingnya itu menjadi nutupi pemandangan daripada tank ikan toman ini. Selanjutnya juga ternyata kawat ini juga tidak berumur panjang kawan-kawan. Jadi setelah sekian waktu kawatnya pada karatan begitu, sehingga akhirnya sampai sobek ini. Nah ini kawan-kawan, akibat karat akhirnya menjadi meshnya menjadi sobek, dan ini membahayakan bagi ikan tomannya maupun mencemari air kolamnya. Selanjutnya tutup megatank ini kami ganti kawan-kawan dengan jaring ayam yang kebetulan ada di rumah. Kita pasangkan sambil memikirkan kira-kira konstruksi penutup megatank ini yang sederhana tapi aman dan anti karat tuh kira-kira seperti apa. Sambil dipikirkan kita kasih jaring ayam ini, dan tentunya ya tampaknya seperti yang kita lihat bersama ya, menjadi kurang rapi banget gitu ya, dan sifatnya masih betul-betul darurat. Untuk itu akhirnya sudah ketemu formulanya, yaitu menggunakan material aluminium hollow kawan-kawan yang kecil saja untuk dirangkai menjadi tutup yang bisa dibuka tutup di sisi depannya. Adapun pekerjaannya sebagai berikut. Oke kawan-kawan, pertamanya kita ukur untuk lebarnya tutupnya, yaitu sekitar 20 cm kawan-kawan. Kemudian kita potong aluminium hollow-nya sekitar 20 cm. Terus selanjutnya sisi ujung-ujungnya dari aluminium hollow ini kita potong juga untuk sisi penyambungannya nanti. Jadi sisi yang tipisnya itu kita kita potong-potong begitu, kita lubangi supaya harapannya yang sisi lebarnya nanti bisa dimasukkan di aluminium yang batang panjangnya begitu kawan-kawan. Ini sekarang ini lagi dipotong-potong supaya bisa kita kupas. Nah ini kita kupas sisi tipisnya. Nah, kemudian kita rapikan, jangan sampai ada yang benda yang tajam, ada yang runcing, dan itu akan bisa membahayakan pada tangan ya kawan-kawan. Nah sekarang karena sudah selesai, kemudian mulai kita rakit kawan-kawan. Kita rakit untuk tutupnya ini dimensinya 20 x 120 cm. Nah itu kemudian jangan lupa ya, sikunya dijaga. Kami menggunakan magnet siku kawan-kawan, yang warna merah itu magnet siku. Jadi modanya ya hanya bor sama tang ripet. Ini kebetulan tang ripet kami rusak kawan-kawan. Tang ripet kami itu pernya sudah patah, sehingga harus dikerja manual, dan kadang-kadang untuk dimasukkan ke lubang bornya itu agak sulit. Jadi kadang perlu bantuan pemukulan hammer ini kawan-kawan. Ya maklumlah, ini barang-barang lawas ya, barang-barang lama gitu. Jadi ini kan konsepnya kita sebisa mungkin beli barang barunya itu minimalis gitu ya. Kan judulnya ini low cost ini, atau biaya murah. Nah ini kawan-kawan.
Jadi kita perlu begitulah, perlu menghemat ya. Alhamdulillah, alhamdulillah gitu ya. Nah ini kawan-kawan, jadi memang pekerjaannya banyak. Jadi setiap sudut itu dibor 2 kali, kemudian dibalik lagi 2 kali. Jadi setiap sudut ada 4 penguatan kawan-kawan. Jadi ada 4 ripet, ada 4 paku ripet yang ditanamkan di sana begitu, sehingga betul-betul tidak ada lagi goyangan dari sambungan itu gitu. Nah ini sekarang memang sisi tengahnya dipasang, juga diukur, kemudian juga sama ya, itu juga dikunci dengan paku ripet sebanyak 4 titik gitu ya, 2 bolak-balik, jadi menjadi 4 titik kawan-kawan. Nah ini prosesnya untuk pengeborannya. Memang pernik-perniknya banyak kawan-kawan, kecil-kecil tapi banyak yang harus dikerjakan nih. Nah kemudian untuk yang tutup belakangnya nanti dilakukan yang sama juga gitu. Cuman ini videonya kami potong aja kawan-kawan karena terlalu lama, nanti kalau didokumentasikan semuanya, jadi kita potong aja. Ini untuk sisi tutupnya, ini kita pasang yang sisi tengahnya. Nah sudah selesai, kemudian kita sekarang masang engselnya kawan-kawan. Engselnya dari tutup belakang dengan tutup depan. Harapannya nanti tutup depannya bisa dibuka tutup gitu ya, kira-kira gitu. Nah ini juga pakai engsel yang kecil aja kawan-kawan, yang murah meriah aja begitu, yang mata 6 ya, mata 6 itu mata 6, ukurannya sekitar 5 sentian lah, 5 senti panjangnya, itu kecil aja kawan-kawan, karena kan aluminiumnya juga aluminium holo sehingga ringan aja, jadi tidak perlu engsel yang besar. Nah cuma supaya lebih kuat, nanti engselnya ini dipasang 3 kawan-kawan ya, jadi kanan kiri dan tengah gitu, itu diberi engselnya. Jadi modalnya ya hanya mesin bor sama tang ripet. Nah udah itu aja. Nah itu aja. Jadi untuk pembuatan ini cukup murah kawan-kawan, tidak perlu yang perlu biaya yang mahal, tidak perlu. Jadi cukup yang murah meriah aja, yang penting bisa berfungsi sebagai pengaman daripada ikan toman kita gitu. Oke ya, ini sekarang pemasangan engsel yang sisi tengahnya, yang terakhirnya ini kawan-kawan. Oke, jadi satu sisinya ada 3 lubang, karena ada sisi sehingga jumlahnya menjadi 6 lubang ini kawan-kawan. Oke, jadi insya Allah ini udah hampir selesai kawan-kawan, dan kemudian jangan lupa ya nanti dicek kalau sudah selesai kira-kira enak buka tutupnya enggak gitu. Nah selanjutnya sekarang kita masang jaringnya kawan-kawan. Jadi jaring ayam yang ada itu kita manfaatin aja daripada kita beli material yang baru gitu, keluar biaya lagi kan, sayang kan. Nah, makanya ini kita pakai jaring ayam aja yang tadi. Kemudian kita pasang di sini dengan pengencangan kawan-kawan. Nah pengencangannya ini pengikatnya kami menggunakan kabel tis kawan-kawan, kabel tis yang ukurannya kurang lebih berapa ya, 7 atau 8 mili gitu ya lebarnya itu ya, atau hampir 1 senti lah kira-kira. Enggak lah, 7 ya, 7 sampai 8 lah kira-kira itu cukup besar lah, lumayan gitu ya, karena itu tadi jaring ayam ini kan sangat lemes kawan-kawan ya, terus lubangnya juga lebar-lebar begitu, sehingga banyak yang harus diberi kabel tisnya, diikat sama kabel tisnya, karena kalau enggak itu nanti cenderung kendor kawan-kawan. Nah kalau kendor ya tentunya nanti rawan patah gitu ya, rawan sobek gitu, karena
misalkan tersangkut apa begitu. Tetapi kalau kencang, insya Allah tidak akan terkait apa-apa ya, sehingga diharapkan RAM-nya ini menjadi awet dan aman gitu. Nah, ini tahapannya kawan-kawan. Jadi sambil ditarik gitu, dikencangin, ditarik, kemudian ditali sama kabel disnya gitu ya konsepnya kawan-kawan ya. Jadi sambil ditarik sambil diikat gitu dengan kabel disnya. Jadi memang agak banyak nih yang harus dikerjakan kawan-kawan. Nah ini kemudian kita potong jaringnya kira-kira yang bisa bolak-balik ya. Jadi ini jaringnya bolak-balik kawan-kawan ya, bukan tunggal ya, karena ini jaringnya menggunakan tali plastik yang kecil gitu. Jadi kita dobelin gitu, jadi kita lingkarkan gitu ke kerangkanya daripada aluminium hulunya tadi. Jadi kita pasangkan bolak-balik lah gitu, dengan harapan supaya betul-betul kuat ya, karena double side gitu. Nah ini juga gitu, kembali lagi dikencengin, ditarik, kemudian dikencangkan, terus diikat sama kabel tis gitu. Jadi sebetulnya pekerjaannya sederhana aja, cuman banyak yang harus diikat gitu sehingga agak lama ya kawan-kawan ya mengerjakannya gitu. Nah ini sudah kurang lebih sudah hampir selesai pengikatannya begitu. Jangan lupa dicek gitu ya, mana aja yang masih belum kencang, nah itu diikat dengan kabel tis gitu kawan-kawan. Nah ini insya Allah sudah hampir selesai, semuanya sudah diamati. Dan alhamdulillah kawan-kawan selesai, dan tutupnya juga bisa bergerak dengan baik. Nah ini kemudian alhamdulillah kawan-kawan sudah kita pasang ya. Nah kawan-kawan bisa menyaksikan sendiri ya, rapi kan ya, insya Allah tampak rapi begitu. Dan memang jaringnya kita buat agak acak supaya mengurangi lubang-lubangnya gitu. Karena kalau dibuat simetri, lubang-lubangnya terlalu besar, jadi sengaja kita buat acak itu supaya agak memperkecil lubang mesnya gitu ya. Nah ini alhamdulillah tampak rapi, dan karena aluminium insya Allah anti karat ya, tidak akan ada sobekan lagi, dan ini bisa dibuka tutup kawan-kawan. Nah jadi kalau pas kita mau mengambil sesuatu dari di dalam megatank ini ya tinggal dibuka aja tutupnya gitu, kemudian kita ambilnya gitu. Atau kita mau megang tomannya juga bisa kawan-kawan, dibuka aja nanti tutupnya itu gitu. Nah demikian kawan-kawan, jadi ini tampak dari depan juga alhamdulillah rapi ya. Alhamdulillah view-nya dari depan full ya, tidak lagi tertutupi lagi, dan insya Allah sangat menambah keindahan daripada megatank ikan toman kita. Demikian berbagi kami dari Salami Channel, indahnya berbagi. Semoga ini menginspirasi bagi kawan-kawan semua. Terima kasih.